kelas dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu gabung mereka kayak masih zaman-zaman Smackdown waktu itu kan ya. Smackdown, nah iya itu masih iya kayak dulu kan zaman PS kan. Iya. The Rock yes. Lu sempat kena The Rock kan? Pernah. Oke, hi Pips, welcome to the room with Minaya, with special guest today, Bang Fatir. Hai. Heboh dong, tolong. Spontan. Dipakai juga berarti. Oke, jadi Bang Fatir ini salah satu orang yang fashionable. Enggak lah. Sumpah sih kayak keren sih. Masa sih? Jujur keren. Tapi lu referensinya dari mana sih, Bang? Referensi lu? Referensi ya? Kalau referensi nggak ada sih sebenarnya. Ini udah di dalam diri sendiri gitu. Iya, kayak suka aja. Jadi Terus maksudnya, arah fashionnya kemana? Korean look or? enggak sih, enggak ke Korean look juga, enggak ke Jepang juga, enggak kemana-mana sih. Sebenarnya kayak abang sih lebihnya ke sini, kayak apa ya? Apa yang abang lihat suka, terus apa yang pengen abang pakai aja gitu. Oh ya udah kayak ya udah nih cocok buat gue ini pakai gitu ya. Kayak gitu benar sih. Yes. Jadi cuman kayak abang punya salah satu role model sih tapi. Cuman itu emang lebih ke bisa dibilang menorong orang sih ngomongnya kayak alay gitu sih mungkin ya. Abang lebih alay? Iya, alay Kok gitu. gitu? Abang suka G-Dragon. Oh enggak, keren sih. Iya. Tapi G-Dragon tuh GD tuh keren-keren loh. Korea. Iya, Korean. Cuman dia kan yang mau bikin salutnya ya kayak gitu, dia jadi diri dia sendiri, dia ngelakuin apa yang dia lakuin, dia pakai apa yang dia pakai, tapi semua orang tuh bisa suka gitu. Yes. Terus emang Tapi lu salah satu yang menurut gua kayak pakai apapun bisa. Yes, Maksudnya, lu pakai vintage apapun masuk bisa gitu kan. Kayak lu pakai oversize masuk, terus lu pakai yang ya style 80s vintage. Tahu nggak masuk. kenapa? Dia punya karakter sih. Benar. Masa sih? Oh, gitu? Karakter, yes. Karena kan memang ada beberapa orang yang oke dia pakai brand-brand mahal atau punya brand-brand yang bagus lah gitu. Tapi dia nggak fit gitu. Pernah nggak sih dengar? Iya benar kayak bajunya mahal. Kita lihat kita yang tahu brand, ih mahal nih tapi dia pakainya kayak B gitu. Dia aja gitu kan. Berarti aura Bang Fatir nih memang bagus sih, yes. Bisa aja. Kayak pakai baju style sugar daddy. Sebenarnya gini sih. Suka emang fashion atau gimana, Bang? Yes. Aku suka fashion. Tapi Instagramnya semuanya keren-keren loh. Ala Korean gitu. Yes, Korean look, Jepang. sebenarnya gini sih, apa ya? Aku tuh suka fashion ya karena fashion ini adalah salah satu bentuk pertama yang dilihat orang-orang kan. Ya, Jadi kayak first impression juga. Iya benar. Jadi kayak apa ya? Jadi semua yang tertuang di dalam diri kita itu ya kita terlampiaskan di fashion ini. Jadi orang lihat kita itu siapa, kita itu gimana orangnya. Ya fashion inilah yang menceritakan siapa kita. Maybe kalau dia pakai kaos pakai celana pendek doang dia udah fashion gitu. Iya. Iya nggak sih? Kan di zaman cewek kan sekarang ya kaos hitam, Celana pendek terus pakai sendal jepit. Sendal jepit sih, sendal slow gitu. Iya, tapi dia kalau pakai kayak gitu keren juga. Biarpun pakai brand murah, dia pakai keren sih. Tapi gua ngikutin lo banget, Bang. Yes. Oh gitu. Banyak perubahan dari lo, maksudnya dari gaya rambut apalagi ya. Yes, itu gaya rambut apa tuh cemek bukan? Ini cemek tuh sih. Biasa aja gitu. Iya. Rambut lu biasa aja kayak normal pada umumnya gitu kan. Sampai lu pernah juga apa sih yang gimbalin ya? Iya, gimbal dreadlock. Oh, pernah? Pernah. Ya kayak anak-anak reggae gitu kan. Iya, benar. Terus sekarang juga lo kayak bonding ya. Maksudnya kayak dilurusin gitu. Enggak di bonding sih, cuma kayak baru keramas aja. Kayak Nyatok. maksudnya Nyatok nggak sih? itu lurus dan sekarang juga stylenya belah tengah gitu. Apakah memang lo pengen explore rambut atau gimana sih sebenarnya? Ya gue juga apa ya suka banget sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang di luar nalar itu mungkin aku cenderung orang yang lebih suka hal-hal aneh sih. Jadi kayak unik. Iya, tentang apapun itu coba aja dulu. Sebenarnya kan pada dasarnya kan untuk masalah fashionable ini semuanya bisa jadi orang yang sangat fashionable kan. Tapi gimana caranya dia mengindahkan suatu bentuk itu. Jadi gimana caranya kita membuat itu jadi indah dan nyaman dilihat dan kita pun nyaman memakainya gitu. Daripada kita kan kebanyakan orang ini kan banyak nih pakai baju yang mahal, yang semuanya dipakai sama orang yang lagi tren-tren segala macam, dan sedangkan
ketika dia pakai dia nggak cocok maksudnya. Jadi memaksakan itu. Iya, memaksakan. Jadi kayak kita lihat juga aneh Iya. gitu kan. Jadi kalau teman-teman aku kalau nanya, nah ini bagus nggak sih? Aku kayak tanya, lu pede apa enggak? Iya benar. Kalau lu nggak pede nggak usah dipakai. Kalau lu pede ya udah pakai. Bodo Bener amat sih. kata orang gitu Iya kan. benar. Setuju nggak sih? Setuju banget. Iya. Emang harus kayak gitu. Iya, soalnya aku juga kayak ngerasa aku nggak pede nih. Terus ada yang bilang, kok lu aneh sih kayak gini? Iya. Kenapa gitu? Jadi tingkat percaya dirinya tuh harus ada juga ya. Iya, benar. Cara ningkatin percaya dirinya seorang Bang Fatir nih gimana? Ya tinggal gitu aja. Jadi nggak perlu peduli apa yang orang bilang, nggak perlu peduli tentang tanggapan orang. Yes. Selagi lo nyaman, selagi ibaratnya aman buat lo dan tidak merugikan orang lain, ya kan? Ya nggak perlu takut. Jadi pakai aja. Sebenarnya yang paling utama itu dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan itu percaya diri aja. Nah, karena itulah yang bakalan menaikkan nilai plus ke diri kita sendiri. Jadi semua orang tuh aku percayanya apa ya? Semua orang tuh punya value. Nggak ada orang yang nggak punya value. Betul. Bener kan? Yes. Jadi bagaimana cara orang itu mengindahkan dan mempergunakan value-nya itu, gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang jelek lah, orang norak lah, orang alay segala macam gini-gini. Nggak Ya ada tergantung dia mau mengarahkan ya. diri dia kemana gitu. Karena kan semua orang bebas explore diri gitu kan. Bener. Karena kebanyakan yang aku lihat sekarang ini gini nih, Nay. Apa ya? Jadi semua orang itu, kebanyakan orang-orang di ruang lingkup lah, ibaratnya circle kita juga yang terdekat juga, kadang-kadang mereka tuh takut terlihat berbeda. Karena mereka mungkin takut dicengin temennya lah. Kayak apa sih gitu Iya, kan. kenapa lo gini-gini, takut beda, takut diasingkan segala macam. Padahal di situ aja dia udah mengkhianati diri dia sendiri sih kalau menurutku. Jadi kayak lebih baik ya lakuin aja secara jujur gitu aja. Terus Bang Fatir ini dijuluki Keitaro Naoki itu apa? Bukan dijuluki sih. Bukan apa sih? Lebih kayak apa menamakan diri. Iya. Yes. Oh, ya menamakan diri. Bilang dong. Jadi kalau Keitaro Naoki itu maksudnya apa? Apa tuh? Fatir ke Keitaro Naoki itu kan jauh banget gitu kan. Iya, benar. Itu emang nama asli atau bikin sendiri? Itu sebenarnya kan lebih tepatnya menjuluki diri sendiri ya. Iya, menjuluki diri sendiri. Sorry. Menjuluki diri sendiri. Karena apa ya? Sebenarnya itu artinya apa dulu artinya? Keitaro Naoki. Keitaro Naoki itu sebenarnya lebih ke Jepang, kan? Ya bahasa Jepang. Dia lebih ke apa ya? Sebenarnya ada filosofinya sih. Jadi di situ tuh kayak kita harus berjuang lebih keras. Terus juga kita mempunyai sesuatu hal yang harus dibanggakan dan kita juga harus lebih damai sih. Kenapa aku ngambil Keitaro Naoki ya karena kayak gitu. Dan sebenarnya whatever lah orang mau manggil aku apa kan, mau manggil dia Fatir kayak mau manggil apa, mau manggil tikus apa segala macam bla bla bla. Ya sebenarnya nggak masalah tuh terserah mereka mau manggil apa. Cuman kan di sini kan sebenarnya Keitaro Naoki itu hanya berbentuk branding aja sih. Iya, brandingan diri Ya, kayak branding aja. sebuah panggung lah ya. Iya, lebih Tapi ke situ. kalau seandainya lu Keitaro Naoki, Jimos juga, tapi sekarang berarti brandingan lu apa? Sebenarnya nggak ada brandingan yang gimana ya. itu tuh lebih iseng aja gak sih? Lebih ke iseng aja sih. Lebih iseng aja kayak sama kayak aku juga punya nama alay gue kayak nice holic gitu apa sih? Kayak ya udahlah. Tapi sebenarnya ada storytellingnya juga nih. Kenapa bisa Keitaro Naoki? Karena kebanyakan teman-temanku yang di Jakarta itu manggilnya kan Keitaro gitu kan. Keitaro. Jadi kebanyakan jadi yang di luar itu taunya itu mereka nggak tahu Fatir. Jadi ibaratnya yang tahu Fatir itu orang-orang yang deket aja. Dan kebetulan pas di sini ya emang ibaratnya nggak pakai itu. Dan sebenarnya untuk akun Instagram Keitaro Naoki itu udah lama hilang, Nay. Oh, sekarang pakai Instagram. Iya, itu balik lagi. Itu waktunya hilangnya di 2015. Dari 2015 udah masih lama banget. Iya, lama banget. Itu 2015 di zaman-zamannya kebanyakan influencer Instagram dan waktu itu masih Telegram ya. Itu kena hack semua. Jadi semuanya kena hack dan termasuk aku juga kena. Jadi dibalikin, ada teman ngebantu dibalikin, mau balik nggak dia. Ya udah, dibalikin aja jadi pakai lagi. Tapi sekarang teman-teman yang di luar Bangka tuh manggilnya Keitaro gitu. Iya. Itu nama terinspirasi dari itu berarti nyari sendiri gitu di Google or Nggak tahu ini aja. Cuma kalau Naoki itu ada marga tapi jauh banget. Jadi dari neneknya itu ada Jepang lah. Terus kayak face-nya juga kayak blasteran gitu ya. Sadar gak sih mukanya kayak blasteran Jepang gitu? Banyak orang bilang mungkin kayak gitu, tapi sebenarnya enggak juga sih.
kayak jauh gitu, kayak ibaratnya kayak Bang Fatir ini percikan-percikan. Percikan-percikan Iya, kecilnya percikan. aja, debu-debunya. Bener-bener. Masa penjajahan. Iya, penjajahan. berarti dia ngejajah. Iya. Ayo lo, berarti ngejajah nih. Maaf ya Indonesia. Ini nih salah satu nih. Oke, terus Bang Fatir juga sering jadi talent dan model short video. Aku pernah nonton juga waktu Oh, di, gitu? yes, waktu di apa sih namanya? W. Itu apa sih namanya? Residu. Residu, yes. Kayak wow, keren sih. Oh iya? Yes, Oh, makasih kan ya. diundang juga aku kemarin. Oh iya benar. Cinema Nah, juga Bubble datang. diundang. Cinema Bubble datang. Oh iya, kalian pojok waktu itu sebelah Ya, itu ya, sebelah pojok. kanan aku ya. Itu sebenarnya nggak terencanakan sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan aku kan ngamen juga nih sebagai kelas info juga. Jadi aku nih pengamen, pengamen di Gak gengsi. nggak ngapain gengsi. Karena kan face cakep nih. Jepang-Jepang terus fashionnya bagus terus ngamen. Ngapain gengsi kan zaman sekarang tuh nggak sih? Iya sih. Apakah itu kayak lo ngerasa nggak sih kalau seandainya orang good looking tuh punya privilege tersendiri gitu? Yes. Enggak sih, karena aku nggak pernah dapat privilege itu. Nggak pernah dapet Nggak privilege pernah gitu. dapat itu. Karena ganteng itu bukan jaminan sih menurut aku. Benar. Ya kan? Tapi sekarang kan zaman sekarang good looking diutamakan. Kata orang, ya kan, kata TikTok, ya kan? Tapi di dunia nyata apakah Bang Fatir merasakan? Tidak sih, Oh tidak. tetap miskin aja. Tetap miskin juga. miskin tapi nyicil rumah nih gimana? Iya nih aduh. Itu kan tergantung niat kita. Iya. Ya. Iya benar-benar. Untuk masa depan gimana kan? Terus residu tadi. Iya gitu. Jadi aku tuh Ngamen. ngamen di Teluk Ato tuh, aku ngamen setiap hari. Atau itu yang di pintu air. Ya di pintu air yang banyak jual-jual telur atau sosis gitu. Jadi aku ngamen di situ tuh. Jadi setiap hari aku ngamen dari jam 7 sampai malam. Kadang kita jam 10 malam terus sampai selesai lah gitu. Nah, tiba-tiba di situ tuh ada salah satu kedai yang kedainya mungkin aku kenal juga lah, teman lama. Terus mereka tuh kayak punya project kan lah. Kayak perkosa saja. Tiba-tiba aku dipanggil lah, mau nggak jadi talent ini dia. Ah, talent apa gue bilang. Janganlah. Yaudah ini aja, coba aja dulu. Oh yaudah, jadi dicoba langsung kayak gitu. Jadi kayak gitulah, tiba-tiba kayak on the spot aja tiba-tiba. Oh iya, gitu. kayak tiba-tiba spontan. Iya, gitu. Bisa nih. Iya, tiba-tiba kayak terjadi begitu saja. Jadi terus selain residu apa? Residu ada juga MV-nya Abi. Itu Itu yang aku lupa juga judulnya yang mana. Pokoknya ada di YouTube dia, single dia. oh itu video klip berarti. Video klip ya MV. Oke. kayak gitu. Terus juga ada juga masih dia sama Perkosa Sajak yang kita ke Bukit Pau di situ. Terus apa lagi ya, kayaknya cuma itu aja sih. Tapi berarti lo emang dari awalnya niat lo emang terjun ke dunia modeling atau kayak bikin video gitu atau gimana? Apakah memang niat dari awal, ada nggak niat awal kayak gitu? Niat sih nggak ada, cuman seneng aja sih Bi. Senang berarti dia emang orangnya tuh Iya. emang fotogenik gitu loh, Iya. kayak di depan kamera pede gitu. Nggak pede juga sih sebenarnya. Pede sih pasti lah sih, ya nggak mungkin sih. Karena aku gini loh, itu salah satu treatment juga untuk diriku sendiri, karena aku kan gampang stres kan orangnya. Oke. Jadi aku nih tipe kalau orang yang mudah memikirkan suatu hal. Jadi Ya, apa-apa dipikirin. apa-apa aja dipikirin gitu. Kadang masalah orang aja aku yang mikirin. Kok gitu sih? Ya emang kayak gitu. Ya makanya jadi salah satu treatmentnya ya melakukan segala sesuatu hal yang menurutku seneng lah. Kayak nyanyi atau yang bercintung dengan industri gitu. Terus juga tentang apapun, ngelukis dan segala macam aku seneng. Oh bisa gambar juga? Insya Allah Keren bisa sih. lah. Keren sih, aku tuh pengen bisa gambar karena aku punya fasilitas bisa gambar tapi nggak bisa sih. Boleh Saking dong. pengen maksa sih sebenarnya. Bisa lah, semua orang masih bisa gambar ya kan? Bisa. Gambar ini apa sih nih gunung yang ada matahari, ada mata. Bisa ya. Sawahnya. Tapi boleh Iya, lah bisa. kita kalau pengen gambar bareng nanti bisa. Iya pengen sumpah pengen. Aku juga punya salah satu movement, street movement, itu Minggat namanya, Minggu Art. Jadi situ anak-anak yang suka-suka gambar bisa datang ke situ buat Oh gambar. dong, aku mau gambar. Bisa lah. Ntar kontak-kontak aja. Oke, terus ini deh fun fact lagi Bang, boxing. Ya.
Lo boxing juga sama? Maksudnya Iya. apa tuh sih yang mukul-mukul gitu? Aku Muay Thai dan Oh, Muay Muay Thai, Thai. kickboxing dan boxing. Oh, berarti itu capek loh. Aku pernah ikut boxing juga. Capek banget back. Oh ya? Iya. Iya bener sih. Kayak disuruh tinju-tinju 1 menit. Iya bener. Capek banget kan? Jadi Itu lo emang awalnya kenapa lu pengen belajar itu? apakah ingin membantai, membasmi haters di sana? Enggak sih, emang banyak haters sih. Cuman enggak ke situ sebenarnya. Cuman emang kayak apa ya? Seneng aja, dan olahraga itu salah satu treatment yang paling bagus lah untuk ngilangin stres dan segala macam. Kembali lagi ke situ. Healing Healing gitu-gitu dan segala ya. macam. Dan kalau dulu tuh aku ini kan gini nih. Kenapa bisa ke situ? Karena kan kecil-kecilnya kan aku ini kan nggak pernah ngomong kan. Emang basicnya malas ngomong aja. Bukan pendiam, emang malas ngomong aja dan malas berinteraksi aja. Dan kalau di zaman-zaman itu muka aku ini kan emang kayak muka-muka cewek kan ya. Jadi kayak Enggak sih. kayak muka-muka dibully gitu. Ya kan? Enggak sih. Jadi kayak muka-muka golongan lemah. Ya kayak oh ini nih target selanjutnya. Oh, oke, ngerti. Tapi enggak kok sekarang, mungkin apa naik ketemunya udah glow up. Maksudnya kayak udah ini. Dulu mungkin gitu ya. Iya, jadi kalau dulu tuh kan aku kan malas berinteraksi gitu kan. Kalau di zaman-zaman sekolah dulu masih kecil tuh kan banyak tuh ibaratnya yang teman-teman kelas kita yang kayak wah aku penguasa kelas nih, aku gini. Padahal dari kecil itu aku juga udah karate kan, udah segala macam. Oh, ya berarti dia emang suka fighting gitu loh, fighter gitu loh. Karena ini abangnya dari ibu, Pak Woko, dia itu kan sensei. Oh, Sensei karate dia. Karate. Jadi aku dulu itu Keren. karena keluarga udah pada karate semua, jadi ikut-ikutan lah karate gitu. Cuma Malu juga, insecure juga kan, semua keluarga karate aku enggak gitu. iya, cuma nggak pernah dilampiaskan, entah itu di mana-mana, dan juga ibaratnya nggak seserius itu. Yes. Cuma sekedar aja waktu itu cuma sampai dan satu sabuk Hitam dan iya, ada berapa dan sih itu kayak nggak salah. Iya, banyak. Dan 3 sampai. Dan 1 tuh udah lumayan loh. Iya, cuma udah lumayan rar. nggak pernah dilanjutin lagi, nggak pernah seriusin lagi. Cuman abis dari situ, karena emang dari kecil tuh aku nih suka dibully sama orang. Sama sih. Karena aku tipe kalau orangnya yang nggak mau cari masalah, nggak suka balas dendam. Jadi kayak orang ini lebih baik menghindar. Jadi pernah tuh cerita, jadi ibaratnya karena setiap hari tuh udah ini jadi incaran anak-anak. Aku pulang tuh liat belakang. Sengaja muter belum jauh, karena kan zaman dulu kan kecil-kecilan kan nggak pernah dijemput ya, nggak pernah apa. Iya, jalan kaki. Jadi kayak jauh gitu muter demi menghindari orang-orang itu. Takut Sampai aku tuh pernah dikeroyok tuh lebih 30 orang. Wow, itu sendiri, Bang Fatir Sendiri. Jadi waktu aku masih SD kelas 3. SD kelas 3 dikeroyok orang sama kelas dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu gabung, mereka kayak masih zaman-zaman Smackdown waktu itu kan. Smackdown. Iya, itu masih kayak dulu kan zaman PS kan. Iya. The Rock, yes. Lu sempat kena The Rock kan? Pernah. Aku pernah pakai triple high gitu. Dimasukin ke sini. Wah, itu semua gaya udah pernah aku dapat pokoknya di zaman itu. Gila ya para bully. Sorry to say lah, emang kan ibaratnya mungkin mereka membuli, sebenarnya ada masalah apa gitu? Ada masalah nggak, atau emang mereka seneng aja gitu? Nggak ada, mereka seneng aja, suka aja. Ya kayak emang dia target gitu loh. Kalau zaman itu kan dulu kan gimana ya, bentuk bully itu emang gila ya. Gila. Jadi kalau zaman dulu itu kalau lu nggak kuat, maksudnya kayak lo lemah, lo dibully. Iya. Kalau lu nggak ngelawan, jadi kalau zaman dulu kan lebih baik menghindar aja lah. Tapi kalau yang orang sekolahnya, tahu nggak? Pihak sekolah. Aku nggak pernah ngelapor sih. Iya. Mungkin kayak mau ngelapor juga takut juga ya. Oke. Jadi dari situ pengen boxing. Ya sebenarnya bukan karena itu sih, cuman emang kayak wah pengen ngilangin stres aja. Oh, jadi untuk sekarang tuh kayak healing lah ya. Ya healing. Healing sebuah Bang Fatir. Tapi berarti kayak ini salah satu hal yang belum gue tahu sih. Selama gue kenal lo sih Bang. Gue pernah dibully sampai dikeroyok sampai 30 orang. Wah, itu kaget kacau sih. Itu parah sih. Yang itu SD kelas berapa tuh kira-kira?
kelas 3. Jadi Hey, dia badannya kecil loh, kalian bully gila ya. Nggak ada otak kalian. jadi kan gue dulu kecil banget ya. Iya. Kecil segini. Nggak segini juga kali lo. Pokoknya kecil banget zaman itu. Jadi aku tuh sampai berhenti bully itu, orang sampai SMP juga orang masih ngebully sih, masih dapat perlakuan bully. Jadi perlakuan bully gila itu bukan hanya dari fisik, verbal Sadar juga. nggak sih orang yang ngebully abang sekarang tuh udah segini? Tahu nggak? Sekarang masih pernah ketemu nggak sama yang si Ya. Pernah sih, aku pernah ketemu orang. Tapi dia kayak biasa aja gitu. Aku biasa aja. Nggak, maksudnya kayak orang itu kayak Oh dia kayak gak enak itu mungkin diinget lah segala macam. Cuman aku sih bersikap kayak oh ya udahlah masa lalu kan atau apalah. tapi kalau aku nggak bisa memaafkan masa lalu aku loh. Iya benar. Aku juga tipe kalau yang kayak gitu sih. Aku maaf, cuman aku tetap ingat. Aku nggak Kayak pernah. nggak bisa kayak dulu lagi Iya, gitu kan. Tapi lo kan tadi lo cerita juga ibaratnya ya banyak lah yang dari kecil lo juga udah dibully gitu kan, dan sampai sekarang lo ngerasa nggak lo masih dibanyakin haters sama orang tuh? Wah, saya paling banyak hatersnya di Pakapina. Kenapa? Kenapa lah? Enggak tahu kenapa. Itu yang jadi Trust issues. gua selalu mempertanyakan sih sebenarnya. Nggak Mungkin tahu. gue kenal sama lo berapa? Udah 2 tahunan. 2 tahunan sih, ya? dari kampus ya. Dari kampus ya? 4 tahunan lah ya. 4 Iya. tahunan lah. Gua kenal sama lo gitu kan. Dan gua ngerasa kayak ya kenapa gitu seorang Fatir banyak hatersnya gitu. Lo ngerasain nggak sih kalau lo banyak haters? Ngerasa. And then apa sebenarnya masalahnya? Aku ngerasa banget, Bi. Ngerasa banget orang itu gak suka sama aku. Terus Cuma kenapa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya kenapa sampai mereka sampai nggak suka gitu kan. yes. Cuman aku sih lebih nggak peduli sih ya. Mungkin mereka ada sesuatu hal yang aku punya yang mereka nggak punya sih, mungkin itu aja. Atau lebih ke misalnya kayak kan banyak nih simpang siur nih, mungkin maybe abang tuh yang kayak abang be yourself gitu, Iya. but orang nggak terima, kayak beda ini nggak sih, beda gaya nggak sih, kayak misalnya abang bawanya gaya di luar, so kayak culture di luar abang bawa ke sini itu kan beda kan. Oh iya. Mungkin perbedaan itu sih mungkin. Ya mungkin beda Ya pemikirannya. segala beda macam. mindsetnya juga mungkin seperti itu. Apa ya? Pertama ya mungkin itu. Terus yang kedua mungkin aku gara-gara aku miskin mungkin ya. Enggak lah, hey teman aku kayak misalnya lihat orang yang misalnya apa sih kayak bilang kalau dia itu miskin tuh kayak gimana ya? Kan Tapi- finansial orang tuh kan beda-beda gitu Iya, kan. benar. Yes. Iya kan? Kayak apa yang lo rasain ketika ya you know lah kayak Sekarang gini aja sih, munafik lah sekarang ibaratnya kita ngobrolin masalah tentang apa segala macam. Orang itu bakal berpower kalau mereka punya pulus. Ya nggak sih? Apa punya apa? Punya pulus, Apa tuh? punya duit, Oh. punya cuan. Cuan ya. Ya kan? Itu nomor one. Orang tuh bakal menghargai kita, orang itu bakal respect sama kita kalau kita punya cuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tuh bakal menghargai kita, orang bakal respect ke kita kalau kita tuh siapa, kita punya apa. Ya kan? Jadi yang aku baca di ruang lingkup ini adalah lo itu bakalan dihargai kalau lo itu punya sesuatu. Oke. Ya kan? Lo tuh punya background. Kalau lo muncul nggak ada background, jangan harap lo jadi orang besar di sini. Ya kan? Betul. Karena aku udah ngerasain semuanya ibaratnya ini. Karena di ruang lingkup apa ya yang aku rasain sekarang nggak ada orang yang jujur sih. Yes. Semuanya fake, bullshit lah men Fake. maksudnya. Ya kan? Semuanya kayak anjing. Tapi sakit banget sih kayak misalnya abang do something wrong gitu Iya. kan. Terus orangnya tuh kayak nggak bilang salah kita tuh di mana, itu kayak mungkin abang sering kayak ketemu sama orang-orang kayak gitu, kayak misalnya abang deket banget sama orang itu tapi tiba-tiba jauh, itu kan mungkin problematikanya mungkin ada di abang sendiri. Iya. Tapi orang itu nggak bilang Benar. what's my problem gitu. Banyak. Iya, soalnya Neng ngerasain juga sih. tapi lo pernah di posisi itu nggak bang, yang kayak lo lagi naik-naiknya nih, lagi ada pulusnya nih, banyak nggak yang langsung nggak ada Yes, kayak Wah itu banyak banget nih. Banyak banget itu. dasar. Gak usah pulus lah ibaratnya ketika lo tengah ada sesuatu hal lah ibaratnya apa yang lo bikin sekarang dan itu berhasil yang sebelumnya ditai-tai sama mereka. Anjing siapa aja yang negur lo be. Hai Bapak Fatir. Wah gimana Lagi- sukses lah gini-gini. Wah gimana gak gini-gini. Sebelumnya mana? Tai semua ya. Ya kan? Yes.
Karena orang tuh melihat kita tuh dari keberhasilannya sih, nggak dari proses. Mereka nggak peduli dengan hal itu. Lebih ke status sosial nggak sih? Iya, lebih ke situ sih. Itu lebih tepatnya ke situ. Lebih status sosial. Jadi ibaratnya mereka ngelihatnya lu siapa maksudnya gitu. Ibaratnya lu punya apa? Ibaratnya apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita nikmatin di situ. Ketika lu tidak berfungsi lagi untuk mereka, ya udah. Mati maksudnya gitu. Survive-nya gimana? Ya, apakah mental seorang Bang Fatir tuh sekuat itu untuk survive dari semua itu? Kan ya lah kayak yang lu bilang tadi kan. Aku nih, lu ngerasain gitu kan. Gini Be, aku dari dulu nih tidak pernah yang namanya dapat apresiasi dari siapapun. Pantes waktu kita puji style-nya dia kayak gimana? Dari temen, dari lingkungan circle, sampai keluarga aku tidak pernah mendapat pun sedikit pun namanya apresiasi. Appreciate like wow. Itu bullshit aku dalam hidupku. Apresiasi itu apa sih? Aku nggak pernah merasakan itu. Apapun yang aku lakukan, biarpun aku ngelakuin setul saat ini, mungkin banyak kawan-kawan juga yang di sini yang ngelakuin banyak hal demi ini demi itu dan segala macam. Ternyata hal yang dilakukan, hal totalitas yang kita lakukan hanya dimanfaatkan sama orang lain. Yes. Ya gitu kan. Padahal kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati sejujurnya, maksudnya ya demi orang itu, demi ini, bahkan kita melewatkan diri kita sendiri, maksudnya gitu. Jadi kayak aku ngerasanya orang-orang sekarang ini sangat sulit untuk mengaplikasikan apresiasi terhadap orang lain. Itu sih. Mungkin bukan aku aja yang ngerasain hal itu, mungkin banyak lah yang ngerasain hal itu di sini. Yes. Tapi keren sih secara dia survive gitu kan kayak mungkin yang Naya tarik kesimpulan Bang Fatir ini orangnya yang nggak bisa nutup semua mulut orang tapi cuma tutup kuping dengan 2 tangan. Gila sih, bener. Cara survive-nya keren banget sih. Cuman aku dulu gini, Nay, aku tuh dulunya hidupnya penuh dengan kebencian. Aku jujur aja, aku dulu hidupnya penuh dengan kebencian. Contoh? Karena aku berambisi untuk membalas dendam. Itu dulu. Aku kan dari kelas 3 SD itu aku udah keluar rumah. Aku sekolah sendiri, aku bayar sendiri, sampai aku kuliah pun aku sendiri. Aku hidup sendiri. Aku SMP itu kelas 1 SMP itu aku udah pindah kakak. Jadi aku kakak sendiri, nggak bareng lagi sama keluarga, karena aku mikirnya karena apapun yang terjadi terhadap aku pada saat ini, entah itu resikonya mati ataupun hidup, aku bakal nanggungin diriku sendiri maksudnya, tanpa harus membebani orang tua. Jadi kayak gitu. Jadi mereka tidak punya peran lah untuk menanggung semua yang derita yang aku lakukan. Cukup mereka membesarkan, melahirkan aku udah lebih dari cukup. Gak harus menderita seterusnya karena anaknya yang kayak gini kan. Yang bangsat kayak gini. Tapi percaya nggak sih kalau kita niatnya awalnya tuh niat jelek, ujungnya ya apa yang kita dapatkan juga jelek gitu. Iya benar. Berarti abang udah keluar dari zona itu sekarang? Aku udah keluar dari zona itu. Udah keluar banget mah. Itu kan dulu kan. Siapa sih mungkin anak-anak juga yang baru-baru gede sekarang, mereka sangat berambisi kan untuk hidup mereka. Perlu pembuktian, perlu pengakuan dan segala macam. Cuman kalau aku pikir juga buat apa? Ya kan? Betul. Buat apa? Yang bisa mengakui diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Gak perlu pengakuan orang lain. Ya tapi kan? Banyak apa sih kayak survive-nya keren. Terus aku dapat fun fact lagi. Oh iya. Bang Fatir ini seorang MC juga, terus pernah MC di konser Fiersa Besari di UBB. Oh iya. Wow. Itu rasanya gimana sih? Kayak ketemu artis gitu. Sebenarnya seneng sih ya. Itu juga sebenarnya tanpa direncanakan dan tanpa ini. Itu pertama kali nge-MC or? Enggak sih. Pertama kali nge-MC berarti di? Itu pertama kali nge-MC yang gede mungkin. Bisa dibilang. Pertama kali yang benar terjun ke dunia MC itu apa? Banyak. Dari MC ulang tahun pernah. Bocah-bocah ya. Iya. Katanya malas ngobrol gitu kan. Iya, kan introvert. Sekarang berusaha untuk show up, menjual suara lu gitu. Show off. Enggak sih, aku tuh sebenarnya paling malas ngobrol. Tapi aku seneng ngobrol. Gimana sih maksudnya? Maksudnya kayak, berarti dia tuh suka ngobrol sama orang-orang yang deket, terus kayak sharing, misalnya kayak aku nggak tahu sesuatu hal yang dia tahu gitu, dia suka sharing, karena kayak gitu. Gini loh, Nay, ibaratnya mungkin orang pertama-tama mungkin ngelihatnya, anak ini sombong banget ya, nggak pernah ini kelihatannya angku banget, ngeyel banget segala macam bla. Cuma kalau diajak ngobrol, aku tuh paling seneng, aku tuh paling seneng ngobrol
sampai jam berapapun aku ladenin gitu. Ya, tapi mungkin Abang Fatri ini nggak bisa membuka pembicaraan mungkin. Iya, aku paling sulit untuk hal itu. Iya, untuk kayak harus ada yang mancing nih, jadi kayak enak gitu. Bukan hanya ke cewek, ke cowok juga kayak gitu, susah banget. Susah banget kalau mulai pembicaraan. Berarti dari MC itu, dari MC ulang tahun itu kira-kira tahun berapa? SMA ya, SMA. Oh, SMA udah mulai MC? SMA udah mulai MC. Terus SMP juga. Cuman SMP aku lebih bukan ke MC sih, ngarahin anak-anak tawuran sih Bang gitu. Oh, dia jadi kayak ini sih, apa sih, center gitu lah. Tapi lo kalau seandainya lu seneng Bang di dunia MC sekarang? Seneng gak sih? Kalau salah lu jadi MC kantin berisik, itu yang di baju Bang Lutfi sekarang. Iya benar. Gimana? Lu emang seneng dunia MC atau gimana? Seneng sih, dibilang seneng sih enggak, dibilang enggak juga sih seneng sih sebenarnya. Sebenarnya apapun yang berkecimpung di dalam dunia kesenian sih aku suka. Gitu emang anaknya suka seni gitu ya. Aku lebih suka nge-explore aja. Dan di situ pun karena kenapa ya? Aku tuh lebih suka ketika di dalam konteks itu aku bisa jadi diri aku sendiri. Yes. Jadi aku bisa menampilkan bahwasannya ini loh gue gitu. Jadi nggak harus karena siapa, karena apa dan segala macam bla bla bla. Tapi kalau seandainya nih ada job gitu kan, yang lu dijelasin lah visi misi dari kegiatan ini apa, dan ternyata nggak satu visi sama lu bakal accept atau nolak? Tolak lah. Oh, berarti Abang dia juga bekerja sesuai dengan kenyamanan juga gitu ya. Itu berarti belajar public speaking juga? Enggak sih. Jadi kayak spontan. Jadi kayak langsung tiba-tiba itu mendadak waktu di pesta ulang tahun kan? Iya. Itu mendadak atau aku tuh paling sebenarnya orang yang paling pemalu sih sebenarnya. Paling takut. Masa sih? Iya, aku takut banget Nay. Dulu tuh dari dulu kalau misalkan enggak. Cuman ada beberapa hal tiba-tiba kayak cobalah. Jadi kayak gitu. Cuman di awalnya sih aku mulai buat berinteraksi itu semenjak aku kenal seni lah. Jadi kan ibu aku juga kan guru seni kan, dia juga punya salah satu sanggar dan segala macam. Jadi aku dibiasakan dengan habit itu. Jadi dia kayak ngedorong, coba hanya biarpun hanya sekedar muncul-muncul berapa frame ibaratnya kan. Jadi mulai dari situ mulai berani. Jadi sebenarnya intinya sih berani aja. Cuman itu kan alasan di awal. Cuman di akhir-akhir ini aku sih lebih mikirnya kayak ketenangan jiwa aja. Jadi daripada aku stres nggak ngapa-ngapain kan. Jadi mungkin berarti cara ngobrol, cara pembawaan acaranya itu berarti lihat dari orang atau melihat referensi dari apa gitu, atau emang ya udah coba gitu. Ya gitu dengan aja. Model nekat. Ya gitu aja. Oh, jadi nggak lihat. Dia ngeliat siapa-siapa. Jadi kayak gitu aja. Gitu ya? Otodidak. Bisa dibilang kayak gitu sih. Bisa dibilang sih ngeracau sih. Ngeracau. Terus kemarin yang waktu di Firsa Bersari itu event besar. Iya. Pertama kali. Sebenarnya di situ tuh awalnya buka stand doang. Buka stand. Jadi waktu itu aku punya brand juga namanya Daichi. Cuman udah bungkus lah sekarang. Karena nggak laku kan. Mungkin rezekinya bukan di situ. Iya, Oke. Susah. Yeah. Terus buka booth di situ, tiba-tiba mungkin mereka kekurangan MC gitu. Acara itu udah mulai hari itu juga. Di sore itu tiba-tiba disamperin, tiba-tiba Rai juga nyamperin tadi. Rai. Ya, tiba-tiba kayak ke panggung, apa? MC. Langsung ditunjuk kayak gitu. Langsung kayak gitu. Instan. Wow. Munir. Oh iya, Munir Aliando. Salah satu influencer Bangka Belitung lah dia. Keren ya, keren. Aku kirain cuman sampai sore doang. Ternyata sampai habis acara. Sampai habis, berarti ya emang orang percaya gitu kok. Gitu. Keren sih. Tapi kemarin yang di kantin berisik aman. MC aman. Udah terbiasa gitu ya. Sesuai dengan porsinya lah. Berarti mencari uangnya dari dengan MC atau ada? Enggak, itu side job. Aku boleh buka-bukaan nggak di sini? Boleh. Untuk di dunia industri di sini jangan harap kalian dapat duit. Itu aja sih. Untuk model, terus MC, terus dan yang lainnya
artis-artis dan lain-lainnya jangan harap dapat duit. Nggak ada yang bisa mengapresiasi seniman di sini. Belum ada. Oke. Lebih ke kolektifan sih. Yes, lebih ke have fun Itu gitu lebih ke alasan sih kolektifan. Benar sih. Ya nggak sih? Benar. Ya. Ibaratnya lo berani pakai orang, ibaratnya setidaknya biar nggak bisa kasih duit, kasih apresiasi man. Oke. Ya kan? Yes. Orang ngebantu juga, ibaratnya kita pengen ngebantu juga ya karena kita respect man, maksudnya gitu kan. Kita juga support mereka dan segala macam. Aku tuh pernah dapat pengalaman lah. Jadi aku dipakai lah di salah satu ini untuk bantu mereka. Ternyata pas di akhir syuting mereka tuh ngomongnya kalau ngajak nih, kan kalian kan jelek nih ibaratnya di pandangan orang-orang, ibaratnya wah segala macam, kita nih karena kita kasihan ngebantu kan, ya kita ngebantu kalian supaya kalian lebih up lah, lebih dipandang. Ini bullshit man, fuck you. Aku nggak perlu itu, maksudnya nggak perlu kasihanin. Tapi lo pernah itu Bang? Pernah. Kayak dibilang sampai kayak gitu. Dan selalu, maksudnya kenapa sih harus pakai itu? Ini nggak sih? Ya nggak sih? Kalau nggak suka ya nggak suka aja, bukan kodrat kita untuk ngatur orang suka atau enggak sama kita, ya kan? Ya kan? Setuju sih. Tapi kenapa ya? Maksudnya kayak I don't know. pusing juga gitu. Tapi maksudnya kayak di dunia MC abang lumayan. Tapi wow. Ya gua salah satu ibaratnya gua respect sama lu sih Bang. Maksudnya Thank you. dalam hal event-event kampus ya. Gue ingat banget kita pernah event bareng. Bukan event bareng sih, maksudnya sering kerja ya, sama ada ya. art zone gitu kan. Gue ingat banget tahun 2020 gitu kan. 2020 apa 2021 gitu. Gue bareng Alfa sama lu gitu. Iya benar. Yang sampai dari sore sampai ke pagi lah gitu kan, sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Dan lu masih ngebantu gitu, walaupun ya lu sebenarnya nggak tergabung di situ. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Gua di situ kayak anjir nih, orang kayak walaupun dia nggak tergabung di situ, ya kalau gua kan memang tergabung gitu kan. Dan lu orang yang nggak tergabung dalam situ. Dan sebenarnya kayak lu apa sih, maksudnya kayak emang niat lu apa gitu? Maksudnya kayak lu emang seorang Fatir emang kayak gitu atau gimana? Karena gue respect lu men. Gitu aja. Parah sih. Karena gue respect lu, maksudnya gue respect lu, gue respect Dendra dan segala macam. Gue nggak peduli lah tentang siapa yang ada di dalam itu dan segala macam. Yang penting gue bantu lo. Karena apa ya, segala sesuatu hal yang orang lakukan itu kan pasti ada feedbacknya kan, ya kan. Setidaknya ya ketika kita niat bantu ya udah, maksudnya kenapa harus perhitungan kan gitu. Iya, kayak tidak mengharapkan apapun gitu. Iya, Karena kebanyakan orang-orang tuh kalau mau ngebantu ya berharap sesuatu, say. Bener. Itu sih yang kayak bikin gua kayak anjir nih orang kayak. Ibaratnya kalau kata orang Bangkawan. Iya, memang benar-benar dari sore sampai malam sampai pagi malah. Sumpah kayak pulang aja gojek 3 anjir. Iya. Jamet ya, say. BB gitu kan. Sampai kapan enggak gojek 3 anjir. Itu jauh banget loh. Iya, lumayan lah. Tapi kan pantatnya ini kan sih. Gila gitu kan. Bisa lah. Iya, bisa lah, stabil lah jadwalnya. Untung nggak dijual waktu itu. Respect sih, gua respect. Iya. Oke. Lo sebenarnya dengan event-event, lo juga bukan hanya satu event itu aja menurut gue yang selalu membantu. Banyak juga. Ya kemarin juga kan di Berisik lo nggak termasuk maksudnya nggak termasuk dalam organisasi itu, lo juga bantu gitu kan. Walaupun lo MC gitu kan. Tapi lo juga bantu gitu. Dan ya lo juga kayak kemarin event-event kampus kayak di kantin gitu kan, acara-acara kantin lo jadi pemateri juga segala macam. Dan gue rasa kayak luar biasa sih. Jadi mungkin itu sisi yang nggak diketahui orang-orang gitu. Iya benar. Dari sisi itu sih. Terus Iya, keren sih, keren. Terus Bang Fatir ini adalah juga anak seni juga. Seni apa sih? Gambar, nyanyi, bisa? Sebenarnya nggak bisa, cuman aku suka aja sih Nay. Jadi aku segala sesuatu hal yang berhubungan dengan seni aku suka. Karena dulu aku pernah mau masuk IKJ, udah masuk malahan. IKJ cuy. Semester 3 cabut, telepon karena ketahuan
ketahuan sama orang tua kan, sama ibu, jadi telepon lah kayak, bang balik lah, mending Ketahuan kuliah. ya mending di Bangka aja, ngapain seni nggak bakal ngasilin duit. Udahlah, maksudnya cukup ibu sama ayah aja, jangan sampai kecewa gara-gara seni, karena di mereka kan orang-orang seni kan, mereka juga hidup karena seni, aku juga dibesarkan dari hasil uang seni maksudnya. Jadi ibaratnya mereka cuma takut aja. Kalau zaman dulu kan seniman itu kan wah saling senggol-senggolan kan, gimana ibaratnya persaingannya ketat dan segala macam, saling menjatuhkan sama lain ya, dan susah juga mungkin zaman dulu untuk ibaratnya untuk berkembang, apalagi kita di Bangka Belitung dan segala macam. Jadi karena saking cintanya sama ibu tadi, oh ya udahlah. Tapi industri seni udah mulai masuk ke Bangka Pinang juga. Iya, udah mulai up ya. ya. Kayak band, terus filmmaker, udah banyak bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Sekarang. Kayak sekarang. Ini seni juga kan. Iya, ini seni juga termasuk seni. Iya. Oh, selain nyanyi suka, gambar bisa. Bisa selain lah. itu apa lagi? Acting? Paling acting ya gitu. Terus paling street dance. Oh, dance juga. B-boy. Tapi lo yang gua penasaran itu sebenarnya pengennya lo sih bang, maksudnya brandingan lo pengen apa? Gua kadang ngeliat lo jadi model, oke. Lo jadi MC juga, main film, mainnya short movie lah, maksudnya kayak video klip apa segala macam, dan lo juga bikin movement lah gitu kan dalam dunia seni. Sebenarnya lo ke depan gitu, pengen ngapain sih? Fatir nih pengen dikenal sebagai apa? Berguna aja sih buat orang lain. Jadi anything. Apa ya? Karena aku ngerasanya aku ini kan salah satu orang yang paling banyak pembenci ya. Iya nggak sih? Enggak semua. Bisa dibilang gitu lah ya. Jadi ibaratnya aku juga bukan salah satu influencer yang besar di sini, dan aku juga nggak punya karya sama sekali. Jadi aku nggak perlu dikenang-kenang juga, nggak perlu lah. Jadi ibaratnya setidaknya berguna aja sih untuk orang lain. Ya udah Kak, ada yang mau minta bantu aku ya oke, yowes mau. Iya. Gitu. Kalau enggak ya udah gitu-gitu ya kan. Aku karena ini aja Nay, aku peduli aja. Ya. Aku peduli dengan sekitar. Tingkat kepeduliannya Bang Fatir ini lumayan tinggi ya Bang. Aku peduli dengan teman-temanku, aku peduli dengan orang-orang yang aku sayangi semuanya. Jadi ibaratnya tidak ada tujuan apapun di balik itu, karena aku senang aja ngelakuin itu. Aku ngelakuin itu dengan sepenuh hati, seperfect mungkin. Aku paling senang ngelakuin itu. Karena ya gitu. Kenapa mungkin ini yang bakalan jawab pertanyaan dari kawan-kawan mungkin ya. Kenapa mungkin banyak aku sering diomongin sama orang-orang. Ibaratnya sadar gitu ya? Ya sadar kadang aku tahu siapa aja aku tahu. Dan orang masih terlihat baik sama aku juga, aku tahu bahwasannya dia seperti apa. Dan ya itu, karena mereka selalu menganggapnya bahwasannya apa yang aku omong itu omong kosong. Yes, kayak bullshit gitu. Iya, bullshit. Wah, cuma bisa ngomong doang gini. Wah, ini segala macam gini. Dan sedikit pun ya, kalau boleh jujur aja ya, selama aku di Bangka ini, sedikit pun aku tidak pernah merasakan yang namanya dihargain dalam konteks apapun, dalam bentuk. Udah bikin movement art gitu. Dan sebenarnya ya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih, Vi. Karena aku hidupnya bukan untuk membuktikan pada orang lain sih. Berarti Bang Fatir kayak mau ngelakuin apa yang dia mau gitu. Iya. Jadi intinya sekarang ini nggak usah takut lah, ngapain takut cuma pada Tuhan aja, nggak perlu takut sama apapun. Aku tuh pernah, jadi waktu itu kan di minggat pertama aku tuh pengen buat minggat kan, pengen bikin movement itu karena aku ngerasanya keresahan bahwasannya aku pengen ngerubah main orang di sini, ibaratnya gimana untuk nanggepin street culture. Kan ibaratnya selalu dipandang sebelah mata, selalu dianggap miring dan segala macam. Oh, anak-anaknya jelek, anak skateboarding ini wah narkoba ini segala macam, mabuk segala macam, anak band gini. Terus seniman ini nggak jauh-jauh dari ganja dan segala macam, bahwa hal-hal buruk. Tapi mereka nggak ngelihat sisi positifnya. Dan sebenarnya di minggat ini pun aku menanamkan sangat besar egoku di situ. Jadi egoku itu, minggat itu adalah egoku. Jadi aku terlalu muak dengan hal-hal yang terjadi sekarang, lingkup sekarang, ibaratnya nongkrong ngobrolin orang, ibaratnya
nongkrong cuman main game, nongkrong cuman gosip. Iya, ibaratnya lo hari ini datang, yang satu nggak datang ngobrolin dia. Iya. Pas giliran lo nggak datang, lo yang diobrolin ya kan. Bullshit nggak sih kayak gitu? Iya, Ya kan? Nah, aku template nongkrongnya. iya, jadi aku muak banget ibaratnya, muak dengan hal itu. Jadi aku bikin Minggat. Jadi aku bikin satu segmen itu namanya adalah awalnya ngobam, karena waktu itu Minggat ini apa? Minggat ini salah satu street movement yang semua hal yang mensupport ini street culture. Itu berupa apa? Kalau yang segmen awal ini yang kita buat berupa gambar aja sih. Gambar bersama, ngobrol sambil gambar. Jadi ibaratnya daripada kita nongkrong tapi ngabisin waktu dan segala macam tidak berguna, yang mending yang habis uang mending gimana mending ya kita ngobrol sambil gambar, maksudnya gitu, sambil sharing. Awalnya kita buka di Cuan waktu itu. Di Cuan Cafe. Emang nggak begitu hit sih, tapi bisa lah untuk jadi ruang lingkup yang baik. Jadi aku tuh situ keresahan aja sih, Nay. Jadi keresahan gimana caranya aku membuat lingkungan yang positif tanpa senggol-menyenggol, membuat lingkungan yang ibaratnya relatif aman lah buat orang-orang, gimana cara dia menuangkan rasa kesal dia, ibaratnya emosi dia, terus stres dia, apa yang dia alami ibaratnya. Ya depresi dia, misal dia kesel di dunia kerja atau dia segala macam, dia datang nongkrong tiba gambar dilampiasin di situ. Jadi kayak gitu. Jadi membuat lingkungan, tujuannya lebih ke membuat lingkungan yang sehat sih. Jadi nggak ada jadi menghindari hal-hal yang toksik gitu. Itu sampai kepikiran sampai segitu ya, mungkin ya karena Bang Fatir ini banyak yang simpang siur gitu kan, kayak ya udah mau move bikin level itu kayak sebuah ini sih. Kalau aku di posisi Bang Fatir mungkin I kill myself gitu. Karena ini jarang orang yang bisa menghargai masalah orang lain, mental orang lain. Wah itu bahaya itu bahaya banget. Mental health tuh emang harus diperhatikan ya. Kadang-kadang gini nih, kita punya masalah dan segala macam. Wah, kita nggak mungkin nanggung sendiri dong, ya kan? Kita butuh teman cerita kan, ya kan? Pas kita cerita sama orang, malah orang nanggepinnya bahwasanya menceritakan masalah dia. Wah, cuma gitu doang. Adu nasib. Iya. Adu susah. Iya, adu nasib. Kalau kata orang Bangka beradu susah, ya kan? Beradu susah, jadi kayak, baru segitu, ibarat bahasanya kan? Kemarin, itu kayak gimana ya, kita cerita tuh jadi kayak segitu doang. Gua dulu kayak gini. Padahal bahwa dasarnya ibaratnya biar setiap orang itu ibaratnya Fatir nih belum tentu bisa di posisi Naya, dan Naya pun belum tentu di posisi ini, ya kan begitu kan. Jadi itu nggak bisa disepelekan, men. Untuk masalah mental, depresi itu nggak bisa disepelekan. Dan aku juga udah ngelewatin banyak fase lah di situ, Nay. Jadi ibaratnya aku tuh udah hampir 38 kali hampir mati lah. Gara-gara? Bunuh diri. Semua hal udah aku coba. Dari tapi nggak mati-mati. Itulah pembelajaran ya. Dari self injuring, minum racun, minum obat, gantung diri. Iya, tenggelam dalam kolam, sengaja nenggelamin diri dan segala macam. Tapi berarti Tuhan masih sayang sama lu. Iya, makanya dari situ ibaratnya jadi aku kayak sadar gitu ya. Wah, berarti masih ada nih. Masih ada yang masih ada hal sesuatu yang harus kulakukan di sini. Kan gue percaya kayak mungkin setiap orang sih yang masih punya apa sih namanya? Tupoksi lah. Tupoksi ya. Ibarat masih ada tugas sih, Bang. Iya, makanya gitu. Ibaratnya dalam bahasanya gini sih, siapa sih yang tahan diperlakukan seperti itu? Iya kan? Baik itu dalam internal nongkrong, internal keluarga, finansial, desakan dan segala macam. Ibaratnya siapa yang kuat sama itu, ibaratnya kan gitu. Kita perlu sesuatu hal untuk melampiaskan, benar nggak? Makanya kenapa aku bisa lari ke nyanyi, bisa lari ke gambar, bisa lari ke olahraga dan segala macam, itu untuk melampiaskan sebagai treatment gitu. Tapi keren loh dia, maksudnya kayak dia punya banyak masalah, terus melampiaskannya itu ke nyanyi, ke gambar, ke segala macam, tapi nggak ke dance gitu. Iya. Iya, istilahnya itu kayak aku kayak positive vibes lah. Iya. Aku kayak yang
karena kebanyakan orang tuh yang misalnya stres atau mengalami sesuatu hal tuh mereka jatuhnya ke Iya benar. ke kobam atau Iya itu segala macam. drugs gitu-gitu sih. Aku juga Tapi pernah kepikiran mau ke situ nggak? pernah sih. Pernah pengen ke situ Tapi dan tidak terlaksanakan. terlaksanakan Kobamnya. kobamnya ada di situ. Cuman anehnya sekarang nih gini nih. Kalau dulu kan kita masih menikmati happy-happynya ya. Wah, masuk ke klub. Happy segala macam bla bla. Tapi anehnya sekarang ini udah nggak bisa ngerasain vibe itu lagi. Nggak tahu kenapa. Masuk situ bosan. Karena udah habis masanya. Jadi kayak mikirnya kayak ngapain anjing sini gitu. Jadi kayak jadi kayak ngeliat orang-orang yang pergi kayak gitu, kayak ngeliat teman-teman yang kayak ngabisin duit cuma buat minum-minum foya-foya biar teman-temannya nggak lari, ibaratnya biar mereka selalu ada teman terus. Jadi kasihan maksudnya, anjing lu punya ini, kenapa nggak difungsikan dengan baik? Sedangkan orang-orang kayak kita ini pengen banget loh, ibaratnya punya sesuatu hal yang seperti yang lu punya, tapi kenapa disia-siain maksudnya kayak gitu? Dibuang sia-sia. Jadi lo kayak ibaratnya sekarang gua rasa lu tuh mencoba untuk menjadi a better person apa? Orang yang lebih baik gitu. Lebih baik. Karena gua ya kita udah kenal lama juga, gua juga sering ngikutin lo segala macam perkembangan lo gimana gitu kan. Dan lo mencoba untuk jadi orang yang lebih baik lah gua rasa. Dan kalau gue boleh tahu kayak apa sih yang bikin lo titik balik tuh gitu? Karena gua rasa setiap orang yang nakal gitu ya, yang dulunya ya nakal apa segala macam, yang broker lah atau apapun, pasti ada titik balik gitu. Kalau titik balik lo apa kayak? Udah kayaknya gua kayak tadi contohnya lo nggak mau klub lagi, apaan sih? Kayak segala macam. Ya titik balik lo apa pada saat itu? Sebenarnya bukan berubah menjadi lebih baik ya, lebih secukupnya aja. Karena sebelum-belumnya aku udah ngelakuin itu, udah berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi porsi untuk orang-orang lain. Jadi untuk sempat mikir kayak berperang lah ke diri sendiri, kayak mikir anjing ini tipe untuk menjadi teman mereka nih apa sih? Aku nih harus jadi orang kayak gimana supaya aku tuh diterima? Aku tuh harus menjadi sepupu yang gimana harus diterima. Aku tuh menjadi anak yang gimana. Aku tuh menjadi orang gimana ibaratnya. Sebenarnya selera mereka tuh seperti apa sih? Sampai aku mikirnya kayak menyalahkan diri sendiri segala macam. Jadi kayak sekarang bukan lebih ke menjadi yang lebih baik, tapi lebih ke secukupnya aja sih. Sesuai porsinya aja. Jadi kayak ketika kita sama orang, kita tahu porsinya lah ya. Secukupnya aja. Daripada kita nyakitin diri sendiri kan gitu. Karena banyak hal lah yang kurasin dari teman-temanku, juniorku dan yang lain. Kasian banget ibaratnya mereka udah totalitas, mereka nggak mikir apa segala macam, rela nggak makan, rela nggak ini segala macam hanya demi orang lain. Dan ketika udah jadi dan segala macam, mereka nggak dianggap. Itu fuck sih. Jadi ibaratnya aku tuh selalu kayak gitu, karena mungkin gini ya, ibaratnya yang membuat aku jadi sekarang kayak gini sih adalah apa ya? Capek aja udah, ibaratnya pengen keluar gitu. Iya, kayak anjing udah gak nyaman maksudnya gitu. Kayak ngapain gitu kan. Jadi kayak capek aja. Jadi kayak sekarang terpenting sih keluarga aja sih. Ibarat ibu bahagia, ayah bahagia, udah lebih dari cukup. Hanya sekedar itu aja. Karena apa ya? Capek aja untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena kebanyakan orang yang ibaratnya dari 100% orang gak suka ibaratnya 40% ini kenapa mereka bisa gak suka itu karena di luar ekspektasi mereka. Mereka menganggapnya orang mereka ngeliatnya wah anjing keren dia ini, wah dia ini pasti orang kaya nih, wah dia ini pasti punya pengaruh besar nih. Ternyata pas gak sesuai dengan ekspektasi mereka kayak kecewa sendiri gitu. Iya, kayak mereka menaruh harapan besar kepada kita gitu, tapi tidak sesuai harapan ya mungkin. Juga kayak padahal kita nggak minta. Iya benar. Kita juga nggak harus kayak dipuja-puja, nggak minta, maksudnya nggak minta dilayanin, nggak minta harus setia segala macam hebatnya kan gitu. Cuman heran aja kenapa gitu. Cuma kebanyakan ya yang menjadi
seperti ini dan seperti sekarang ini ya karena dobrakan lah, karena banyak orang yang mengunderestimate semua yang aku lakukan, terutama mereka sangat mengunderestimate dalam segi finansial dan segala macam. Ketika aku nggak punya duit dan segala macam gitu, ketika rokok minta, dan padahal sebelumnya mereka juga minta rokok, aku itu kayaknya problematika dari cowok yang yeah. Mungkin dia udah itu soalnya kan circle-nya kan banyak cowok, Yeah. terus kayak emang problematika itu rokok gitu. Nah dan aku juga tipe kalau orang yang minder, aku nih orangnya paling minder banget. Jadi aku udah ngeliat orang-orang tuh keren di segala macam, mereka punya mereka bisa menginfluence dan segala macam, mereka punya masa yang banyak lah. Aku minder untuk main ke situ dan segala. Bukan aku nggak mau nimbrung, bukan aku sombong dan segala macam. Aku lebih sadar diri sih. Aku siapa? Ya orang juga awalnya juga ngomong kayak gitu. Tapi lo nak skate juga sih, Bang? Yes, anak skate, teens. Ya. Teens skateboarding. Dan gue tahu kayak pertama banget kalau ngobrol masalah skate, lo baru-baru banget join, ya nggak sih? Iya benar. Yang bisa main. Bisa main. Salah satu apanya? Maksudnya kayak gue kenal Bang Badru gitu kan, sebagai founder lah, founder gitu dari Teens Skateboarding. Dan lo baru masuk nih dari dalam dunia skate. Dan gimana kalau lo melihat iklim skate di Pangkal Pinang ini sendiri yang selalu jalanin berapa tahun ini? Sebenarnya bagus, orang-orangnya bagus dan mereka bisa berkembang dan segala macam. Sebenarnya itu jatuh ke titik keresahan juga sih. Jadi aku ngelihat sekitar awalnya aku juga udah sebenarnya main skateboarding tuh udah lama, cuman main pasif-pasif aja. Kalau bisa dibilang tuh jago sih enggak, cuma bisa-bisa aja lah ibaratnya untuk supaya loncat aja gitu. Loncat sih enggak juga. Cuman gitu, habis itu karena waktu itu aku kan pernah megang salah satu brand lah di sini kan. Waktu itu aku dirut lah di situ. Jadi karena keresahan juga, karena pas ngelihat itu gandengnya sama Teens Skateboarding, kebetulan juga kan ada event, rencananya pengen masukin brand aja, rencananya cuma kayak gitu doang. Cuman karena aku mikirnya, karena di zaman aku dulu itu nggak ada yang namanya support system, itu nggak ada. Jadi bagaimana cara mereka mensupport rider itu nggak ada. Jadi aku buat lah ibaratnya gimana gimmick-gimmicknya supaya ibaratnya anak-anak ini bisa disupport dan segala macam. Jadi aku totalitas thoughtful dan segala macam. Awalnya pertemuannya dari situ. Habis dari situ kenal sama orang-orangnya dan segala macam, dan bla bla segala macam. Aku ngelihat jadi kayak ada sesuatu hal yang buat aku kayak ini harus dirubah nih. Nah, gimana cara ngerubahnya itu? Masuk ke dalamnya. Ya kan? Dan aku memberikan semuanya tanpa ada tujuan dan tanpa ada pengen feedback apa, nggak ada. Cuma kayak ya emang pure aja pengen bantu, pengen gimana sistemnya. Mereka ini salahnya di sistemnya. Gimana cara ibaratnya kita memperindah mereka, ya kita masuk ke dalamnya, kita rubah pelan-pelan. Kita ajari lah pelan-pelan dan segala macam. Syukurnya anak-anaknya pengen berkembang dan segala macam, udah bagus. Itu aja. Dan syukur alhamdulillah sih aku juga udah ngejalanin 4 event besar untuk Teens Skateboarding. Kemarin juga di dekat Taman Delopa. Iya, Taman Delopa. Dan aku juga pengen, itu salah satunya adalah ngerubah main orang-orang masyarakat bahwasannya ya tidak seburuk itu. Mereka juga punya value yang positif lah, ibaratnya yang bisa dibanggakan, dan mereka juga bisa menjadi public figure, dan mereka juga bisa menjadi tujuan lah dari pemerintah ini, ibaratnya kayak gitu. Karena banyak orang yang tidak bisa menghargai itu tadi, dari segi dari pemerintahnya, lingkungan sekitarnya, ibaratnya. Jadi ngelihatnya siapa dulu, lo punya apa dulu, dan segala macam dulu, ibaratnya. Untuk orang-orang yang kayak gitu, padahal mereka punya value, tapi mereka tidak ini. Mungkin terakhir last question. Oh ya. Langsung ke goals lah. Goals nanti. Habis dulu deh. Sejam. Sejam serius ya? Ntar aku bisa Gue tahu dari proyek dari sejak kecil dari yang dulu. Iya. Iya. Anjir.
sejam mau. Nah, keren daging soalnya sih daging. Soalnya yang aku lupa bagaimana kan, bukan hanya sekedar ngomong kayak basa-basi tapi cerita ya tuh yang bikin sih. Terus baru tahu gue itu kan. Yang lampu atau orang ada waktu sih. Goals ke depan. Kalau aku sih banyak duit. Oke, tapi kan tadi lo udah cerita banyak nih bang, kayak dari pengalaman lo dari kecil sampai lo sekarang gitu, terbentuknya Fatir sekarang. Nah sebenarnya untuk ke depan nih, goals lo apa? Goals ke depan apa? Boleh lihat kamera sini. Goalsnya tetap hidup aja sih, tetap hidup. Sekarang gini, untuk hidup di dunia ini kan kita ada dua opsi kan, berlari atau ketika yang lainnya berhenti kita berjalan. Dan aku mengambil opsi yang kedua, ketika orang berhenti aku terus berjalan, gitu aja. Jadi mau gimana pun hidup ini kita harus nerima apa yang terjadi, kita nggak boleh pilih-pilih dan segala macam. Dan yang paling penting itu bagaimana cara kita mengindahkan orang lain dan bagaimana cara kita menghargai orang lain. Karena apa ya, sedih banget sih untuk orang-orang sekarang, ibaratnya pemuda-pemuda sekarang, mereka sangat miss dalam konsep menghargai satu sama lain, itu aja. Dan cara yang paling baik ya ada hal lah ibaratnya, ketika kita pengen cinta, kita kan bingung nih, gimana nih cara ngedapetin cinta kan, gitu. Jadi ketika kita pengen dapet cinta nih, kita harus memberikan cinta dulu. Jadi kita harus memberikan cinta dulu setulus hati, dan kemudian itu yang bakalan kita dapat. Apa yang lo tanam. Ketika lo nyebarin kebencian, yang lo dapat bakalan kebencian. Ketika lo nyebarin cinta, yang lo dapat bakalan cinta, kayak gitu. Jadi apa yang lo tanam, itulah yang lo tuai, gitu. Keren banget. Tapi wish semoga lo cepat lulus bang. Amin. Semoga lo lulus Amin. dari kampus itu udah. Doain aja ya. Sehat terus. Cepatnya, amin. Alhamdulillah. Oke, tips. Aku senang banget bisa ngobrol sama Bang Fatir. Aku banyak mendapatkan perspektif dari pandangan seseorang yang mungkin berbeda ya dari orang-orang lain. Oke, thank you Bang Fatir udah ketemu. Terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi di next acara. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita Amin, bisa nongkrong bareng juga. Yeah. Oke, thank you Pip. See you on the next